Lokasi beralih di tempat Finn dan Dot berada. Sekarang mereka berhadapan dengan salah satu anggota Magia Lupus. Lawannya itu memperkenalkan diri bernama Love, taring kelima. Taring keempat penyihir pembawa tongkat tengkorak menyuruh Love membereskan Finn dan Dot. Sebelum memulai pertarungan, Love menanyakan apakah Dot dan Finn menyukainya. Apa kalian suka aku? Kau suka aku atau tidak? Apa aku imut? Ayo katakan iya, ucap Love. Awalnya, Dot bersikap seolah dirinya menggunakan pemikiran normal pada perempuan. Mana mungkin pertama kali bertemu, apalagi sebagai musuh menyukai Love. Dan Dot merasa bahwa lawannya kali ini sangat manipulatif. Pria biasa pasti sudah terkena rayuan. Namun, Dot tak bisa lagi menahannya. Dia malah memukul matanya sendiri. Dot bergumam bahwa sangat menyukai cewek macam Love. Tapi, dia berusaha tetap tenang. Dot meminta pada Love, dia berkata sudah berencana mau bertunangan dengan Irvin, jadi dia tidak akan bisa menikahi Love. Finn bingung apa yang sedang Dot katakan. Love terdiam setelah mendengar lawannya jatuh cinta pada wanita lain. Dengan cepat, Love mengeluarkan sihir angin Tornagus untuk menyerang Dot dan Finn. Mereka berdua berpikir cewek di hadapan mereka memiliki emosi yang tidak stabil. Dot maju ke depan. Dia berusaha menahan serangan Love menggunakan sihir X-Explode. Meski tak sepenuhnya berhasil, karena garis ganda terkenal memiliki sihir yang kuat. Semua gadis terlahir sebagai putri. Kau harus bilang kalau mereka imut. Kau mencintai lalu melayani mereka. Cowok manapun yang tidak bisa melakukan itu, lebih baik mati saja, teriak Love. Dia kembali menanyakan apakah Dot dan Finn menyukainya. Menanyakan orang yang baru ditemui untuk menyukai atau mati adalah hal yang ekstrim. Finn jadi merasa takut. Lagi-lagi, Dot memukul matanya. Dia sangat menyukai tingkah Love. Namun, hatinya harus teguh untuk berencana bertunangan dengan Irvin. Jadi Dot benar-benar tak bisa menikahi Love. Sambil kembali meminta maaf pada Love, Dot tak menyadari serangan telah mengarah padanya. Sihir angin milik Love berhasil membuat Dot terlempar. Dot terkapar. Serangan Love lumayan kuat. Kau tak paham ya? Ayah bilang, cowok manapun yang tak menyayangiku boleh kubunuh semuanya, ucap Love sambil tertawa. Dot bangkit kembali. Dia menyuruh Love mengatakan sesuatu pada ayahnya sendiri. Kalau perkataan semacam itu sangat tidak masuk akal, Dot mengeluarkan beberapa sihir Explode untuk menyerang Love. Tentu saja lawannya tak tinggal diam. Dia juga kembali mengeluarkan sihir angin Tornagus. Love yakin sihirnya bukanlah tandingan bagi sihir garis tunggal seperti milik Dot. Tapi ternyata sihir angin Love hancur. Beberapa ledakan mengarah padanya. Tapi tak satu pun mengenai tubuh Love. Dot sengaja melakukannya. Dia tak berniat menyerang Love secara langsung. Dot hanya mengincar area sekitar untuk menghalangi pandangan lawan. Lalu tiba-tiba dari kumpulan asap, Dot melompat berniat mengambil tongkat sihir Love. Dia memang mengincar hal itu dari tadi. Tapi dia belum cukup cepat. Love berhasil mengantisipasi hal itu dengan menyerang balik Dot hingga lagi-lagi tubuh Dot terlempar jauh akibat sihir angin Love. Dot mulai mengeluarkan darah. Hempasan tersebut sampai membuat ikatan kepalanya terlepas. Sayang sekali, kau terlalu lemah. Kau takkan bisa mengalahkanku. Akan kukatakan hal lain padamu. Sihir taring keempat bisa mengubah targetnya menjadi batu. Dan yang kumaksud, target itu adalah orang yang membuka pintu bawah. Menurut perkiraan, efeknya akan muncul dalam 2 jam setelah dia memulai menyimpan energi. Yang artinya, jika kau tak mengalahkanku dan menemui taring keempat dalam 30 detik, teman jamur kalian akan berubah menjadi batu. Tapi sepertinya kau tak akan bisa melakukan apapun soal itu. Tergig, Yusing, kata Love menyerang Dot kembali dengan mantra sihir angin yang lebih besar. Pusaran angin tornado menyayat seluruh tubuh Dot di udara. Finn berteriak memanggil temannya itu. Setelah kau tertangkap di dalamnya, mustahil untuk keluar dari tornado ini. Harus bersama dengan teman-teman yang lemah. Kasihan sekali si kepala jamur. Aku sungguh kasihan padanya. Atau hingga dia menentang Tuan Abel, itulah yang dia pantas dapatkan. Karena meremehkan kekuatan lawannya. Dia tak tahu apa-apa sama sepertimu. Kalian berdua sungguh lucu, kata Love sambil tertawa. Dot mulai kesal. Seluruh tubuhnya saat ini terasa sakit hingga mau mati saja. Bukan hanya kulit, tapi tulangnya juga terasa sakit hingga hampir tak bisa bernapas. Dia pikir gadis maja lapus tersebut bukanlah tandingan untuknya. Tak ada yang bisa dia lakukan.
Kemudian, Dot teringat masa kecil ketika berumur 8 tahun. Salah satu teman sebaya mengajaknya menukar sapu baru Dot dengan miliknya. Dot awalnya menolak, tapi karena temannya sedikit memaksa, akhirnya dia mau menukar sapu baru pemberian dari ibu dengan sapu yang telah usang. Dot takut melawan mereka karena pasti bersikap tambah parah. Lalu ibunya meminta agar sesekali Dot melawan, jangan terlalu gampang menyerah. Jangan terlalu gampang menyerah, itu akan jadi masalah saat kau mendapatkan teman sesungguhnya. Teman sesungguhnya adalah orang yang akan sedih atau marah demi dirimu. Orang macam itu hanya datang sekali seumur hidupmu. Kalau kau nanti menemukan teman seperti itu, jangan pernah mengkhianatinya, ucap Ibu Dot. Dia lalu teringat saat Silva beserta gadis di hutan menghina kekuatan, status hingga penampilannya. Dia merasa menyedihkan hingga tak bisa berbuat apa-apa saat itu. Lalu Mas bergerak mengalahkan mereka. Temannya ibunya maksud mungkin orang macam Mas. Dot marah. Dia bangkit kembali. Dot berusaha melawan balik sihir Tornado Love. Dia tak akan membiarkan siapapun membuat terjadi sesuatu pada temannya. Apalagi Mas sudah pernah marah demi dirinya. Setelah yakin sudah berhasil mengalahkan Dot, Love menghampiri Finn. Kini Finn adalah mangsa selanjutnya yang harus dia hancurkan. Namun, saat ingin menyerang Finn, sesuatu terjadi pada sihir tornado milik Love. Sihir anginnya terbelah. Dot masih berdiri. Baginya saat ini, pertarungan mereka belum selesai. Dot menyuruh Love menarik kata-katanya kembali saat mengejek emas si kepala jamur. Di dahi Dot terlihat tanda seperti bentuk garis salib. Love terkejut. Dia merasakan kekuatan sihir lawan. Dot berhasil membatalkan sihir tornadonya. Melihat lawannya masih berdiri, Love kembali menggunakan sihir angin yang lebih besar untuk menyerang Dot. Tapi dengan mudah berhasil dihancurkan Dot dengan sihir explode. Hal itu tentu membuat Love bingung. Mantra kami saling menghilang. Kekuatan sihirnya benar-benar bertambah. Bagaimana bisa secepat itu? Tunggu, tanda di dahinya. Aku pernah mendengar tentang tanda itu. Anak yang terlahir dengan tanda salib di dahinya. Saat emosi mereka melewati batas tertentu, sihir mereka terbuka dan berubah menjadi iblis tempur. Mereka dikenal dengan sebutan Irakrius, gumam Love. Dot mengarahkan tongkatnya pada Love. Dia bersiap mulai menyerang. Kali ini, Dot akan memberikan pelajaran bagi orang yang telah mengejek temannya. Karena itu adalah kejahatan besar. Sihir dikeluarkan. Dot mengeluarkan sihir mesin gun explode. Seluruh area di ruangan dipenuhi gumpalan-gumpalan ledakan yang siap untuk diarahkan. Dalam keadaan seperti ini, kapasitas sihir Dot benar-benar menakutkan. 30 menit sebelum dia berubah menjadi batu, tak akan kubiarkan kalian berdua menghentikannya. Aku akan menahan kalian di sini, kata Love. Dengan tampang tidak seperti biasanya terhadap wanita, Dot menjawab. Maju sini brengsek, ucapnya sembari berpose mengarahkan tangan ke bawah, sama saat seperti Mas menantang Silva. Puluhan sihir ledakan di sekitar area ruangan siap diluncurkan Dot. Love tak percaya banyak sihir ledakan yang akan datang padanya kali ini. Serangan dilakukan, semua ledakan akan menghantam lawan. Namun ternyata Dot tak mengincar Love sama sekali. Dia membidik area di sekitarnya saja. Love tahu lawannya sengaja melesetkan serangan. Aku tidak suka bertarung melawan seorang gadis, jadi sekarang pergilah sebelum aku berubah pikiran, kata Dot. Love menangis. Dia beranjak pergi dan mengucapkan kata terima kasih karena sudah mengasihani dirinya. Finn menyadari perubahan sikap Dot saat ini. Itu terlihat sebelum ikat kepalanya terlepas. Dia masih bisa berpikir tenang, namun sekarang nampak berbeda. Tapi tetap saja bagi Finn, Dot hebat mengalahkan taring kelima garis ganda sendirian. Saat Finn ingin menghampiri temannya, sebuah sihir batu mencoba melahap Finn dari belakang. Dot bergerak cepat untuk melindungi Finn. Dia menahan gigitan sihir batu tersebut dengan tangannya. Kondisi Dot kali ini sudah semakin parah. Tubuhnya sudah hampir mencapai batas. Pertama, melawan pria tampan. Kedua, taring kelima. Sekarang ada musuh lain lagi. Musuhnya adalah taring keempat Magia Lupus. Dia kecewa pada Love karena ternyata kalah melawan garis tunggal seperti Dot. Love meminta maaf akan hal itu. Taring keempat, dia menghilangkan sihir membatunya, gumam Dot. Taring kelima tak percaya. Biasanya orang seperti Dot dan teman-temannya takkan bisa menjadi masalah besar bagi Magia Lupus. Sial, aku tidak boleh lengah.
Apakah aku bisa melawannya dengan kondisi seperti ini? Gumam Dot kelelahan. Bagi Love, taring keempat memang masih junior, tapi dia yang paling berbakat dari semua anggota Maja Lupus. Bahkan taring kedua mengakuinya. Dot pasti akan segera kalah. Lalu, dengan sihir batunya membentuk tangan berusaha menangkap Dot. Tiba-tiba, sebuah pedang besar menyerang taring keempat hingga terpental jauh. Sihir batu tangan raksasa yang ingin menangkap Dot dan Finn juga hancur karena pedang tersebut. Dot terkejut apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Dia melihat sekilas sebuah pedang menyerang si taring keempat. Lawannya itu juga kebingungan. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerangku? Dia mematahkan sihirku, gumam taring keempat. Betapa terkejutnya dia setelah melihat seseorang yang datang. Dia bertanya apa yang sedang dilakukan oleh orang itu di tempat kelompoknya. Ternyata yang menyerang si taring keempat adalah Rain Ames, visioner suci tahun ini di Akademi Easton. Rain adalah siswa dari asrama Adler. Dialah satu-satunya orang yang bisa menahan asrama Malang. Dot langsung tahu ketika melihat Rain, visioner suci, penyihir tingkat tinggi Adler. Taring keempat bingung apa yang sebenarnya Rain lakukan di markas Maja Lupus. Bukannya Rain harusnya sudah menghilang? Visioner suci atau bukan, Rain tetaplah seorang siswa. Taring keempat mencoba mengajak Rain berbicara baik-baik. Mereka pasti punya alasan masing-masing. Tapi itu hanyalah alibi taring keempat. Saat merasa Rain menurunkan kewaspadaan, dia langsung menyerang menggunakan sihir batu di belakang Rain. Namun dengan santainya, lagi-lagi pedang besar entah dari mana muncul membelah batu sihir dari taring keempat. Rain menyuruh taring keempat untuk tidak membuang waktunya. Dengan sihirnya, Rain mengeluarkan begitu banyak pedang melayang di udara. Semuanya mengarah pada taring keempat. Kekuatan Rain begitu besar. Taring keempat tak percaya bahwa Rain adalah seorang murid sepertinya. Semua sihir pedang melayang milik Rain menyerang taring keempat. Dot kaget melihat kekuatan visioner suci secara langsung. Love malah tersenyum. Dia mengatakan akan pindah ke asrama Adler. Taring keempat terluka parah. Dia merasa berbakat, tapi kekuatan mereka terlalu jauh. Lagi-lagi dia mencoba merayu Rain. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak memiliki pilihan lain. Maafkan aku. Aku menyesal atas perbuatanku, kata taring keempat. Rain menatap ragu. Dia kemudian menginjak-injak lawannya. Kau sungguh menyesal. Hal yang paling penting di dunia adalah tindakan, bukan kata-kata. Dan aku tidak mempercayai kata-kata dari sampah sepertimu. Kau adalah tipe orang yang hanya bisa belajar dari rasa sakit. Tapi sungguh merepotkan bagiku untuk memastikanmu agar tidak melakukan kesalahan yang sama, ucap Rain. Dia terus-menerus menginjak taring keempat. Dot beruntung orang seperti Rain berada di asrama Adler sama dengannya. Rain kemudian menyuruh yang lainnya pergi karena dia akan mencoba mengorek informasi pada si taring keempat. Tanpa pikir panjang, Dot bahkan Love mengangguk. Melihat cara menginterogasi Rain dari jauh, Dot tahu kakak kelasnya itu brutal, tapi tetap saja dia masih bingung bagaimana seorang visioner suci berada di tempat seperti ini. Merasa tak mendapatkan informasi yang diinginkan, Rain pergi ke tempat yang berbeda. Dia akan mencari orang lain. Rain mendapat tugas dari kepala sekolah bahwa ada agen Zero di bawah tanah sekolah. Pantas saja orang-orang tersebut menyembunyikan kekuatannya. Setelah pergi, Finn memanggil Rain dengan sebutan kakak. Dot kaget mendengar itu. Di sebuah lorong, Rain merasakan sesuatu. Meski bukan karena sihir, dia merasakan suatu tekanan yang sangat tinggi di belakang. Ternyata itu berasal dari Mars yang sedang memakan kue sus untuk menambah tenaga serta nutrisi dalam tubuhnya. Dia harus cepat menemukan Abel, Mars, dan Rain. Mereka berdua bertemu dalam kesalahpahaman. Rain mengeluarkan tongkat sihirnya. Dia ingin mengorek informasi dari Mars secepat mungkin karena dia tak memiliki banyak waktu. Begitupun sebaliknya, Mars sedang terburu-buru mencari Abel untuk menyelamatkan Irvin. Keduanya bersiap bentrok satu sama lain.